Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa taqwa amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa pula salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah dengan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, mengagungkan asma-Nya, mensyukuri semua karunia-Nya, dengan terus-menerus mengucapkan salawat dan salam atas Nabi kita, mengamalkan semua tuntunannya, kita kelak layak. Kita termasuk yang layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, dan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Majelis tafsir pada hari ini akan membahas surat Yasin, surat yang ke-36 yang terdiri dari 83 ayat. Tentu surat ini sangat masyhur karena sering dibaca, sering diperdengarkan, bahkan sering pula dibaca bersama-sama pada momen tertentu, pada hari tertentu, di antaranya adalah pada malam Jumat. Sesungguhnya membaca surat, membaca ayat, membaca Al-Quran dimanapun, kapanpun adalah sesuatu yang sangat mulia, termasuk membaca surat Yasin. Ada beberapa keutamaan yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Hadis ini didhaifkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah. Hadis yang kedua dikaitkan dengan keutamaan surat Yasin adalah hadis dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW memerintahkan iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surat Yasin atas orang yang akan meninggal dunia atau atas mereka yang sudah meninggal dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasai, namun dikategorikan sebagai hadis dhaif. Namun sesungguhnya saat seseorang sakaratul maut, saat menjelang kematiannya atau setelah kematiannya, ia membutuhkan doa dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya. Dan karenanya Nabi SAW dalam hadis Imam Muslim mengingatkan kita untuk terus-menerus mentalkinkan kalimat la ilaha illallah kepada mereka yang sedang dalam proses sakaratul maut, sedang dalam menghadapi kematian. Demikian juga setelah mereka wafat, kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak doa agar mereka yang sudah meninggalkan kita, mendahului kita, berada di alam kuburnya bersama nikmat-nikmat Allah, dihindarkan dari azab kubur, dan insya Allah mereka berada dalam taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas pada hari ini surat Yasin dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin adalah kalimat pembuka surat, terdiri dari dua huruf, huruf ya dan huruf sin. Para ulama sepakat tidak ada yang memahami makna sesungguhnya dari Yasin. Para ulama tafsir menyebutkan di dalam kitab tafsir mereka tentang Yasin dengan ungkapan wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah yang lebih tahu, yang maha tahu tentang makna sesungguhnya dari kalimat atau dari ayat Yasin. Awal surat ini dikatakan oleh para ulama sebagai fawatih as-suwar, huruf-huruf
di pembuka surat. Di antara hikmahnya adalah untuk menegaskan pembahasan yang disebut setelah Yasin, setelah huruf-huruf yang berada di pembuka surat. Wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang bijaksana. Semua isi Al-Quran adalah mengandung kebijaksanaan. Karena Al-Quran berasal dari yang maha bijaksana, yaitu Allah Al-Hakim. Wal Qur'anil Hakim, sumpah Allah dengan Al-Quran yang sifat Al-Quran adalah bijaksana. Bijaksana isinya, bijaksana perintah dan larangannya, bijaksana pula seluruh apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Untuk menegaskan bahwa Al-Quran adalah bijaksana, maka Allah awali dengan huruf di pembuka surat, yaitu Yasin. Ayat yang ketiga menegaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah salah seorang dari utusan Allah. Innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad termasuk salah seorang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik yang masih mempertanyakan, yang masih meragukan kebenaran risalah Nabi Muhammad. Mereka masih ragu bahwa Nabi Muhammad adalah salah seorang dari utusan Allah. Nabi Muhammad adalah penutup dari semua utusan-utusan Allah. Ditegaskan di ayat ini, benar, beliau adalah salah seorang dari utusan-utusan Allah dengan takkid, dengan huruf penegasan, innaka, sesungguhnya kamu. Demikian juga penegasan dengan lam, laminal mursalin, sungguh-sungguh termasuk salah seorang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala siratim mustaqim. Karena Nabi adalah utusan Allah, karena Nabi adalah pilihan Allah, maka beliau juga selalu berada di atas jalan yang lurus. Nabi semuanya maksum, dijaga dan dipelihara dari berbuat dosa dan maksiat, dari berbuat kesalahan. Hal itulah yang menguatkan makna dari ayat ala siratim mustaqim, bahwa beliau dan semua nabi-nabi sebelumnya selalu berada di jalan yang lurus, berada di dalam petunjuk Allah, tidak pernah tersesat, tidak pernah pula keluar dari jalur kebenaran. Dan kita umatnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dalam sholat-sholat kita, agar kita ditetapkan, dikuatkan berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan kami, bimbinglah kami, kuatkanlah kami, agar kami senantiasa berada di jalan-Mu yang lurus hingga kami menghadap-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang kelima kembali mengingatkan tentang hakikatul Quran. Hakikat dari Al-Quran ini tanzilal azizir rahim, diturunkan dari Allah yang bersifat maha perkasa, yang bersifat pula maha penyayang. Seluruh yang ada di dalam Al-Quran adalah kalamullah. Dan karena Allah maha perkasa dan maha penyayang, maka seluruh yang ada di dalam Al-Quran juga menunjukkan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Semua perintahnya, semua tuntunannya menunjukkan kasih sayang Allah. Tidak ada yang Allah perintahkan, tidak ada pula yang Allah larang, melainkan semuanya bukti kasih sayang Allah. Karena semuanya untuk kebaikan manusia, untuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia ini, dan untuk kebahagiaan mereka nanti dalam kehidupan akhirat. Dan fungsi Nabi SAW disebutkan di ayat yang ke-6, litunzira qaumam ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ingatlah wahai Muhammad, engkau bertugas untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang dahulu nenek moyang mereka belum pernah diberi peringatan. Karena itu mereka lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsi Nabi adalah sebagai pemberi peringatan, mengingatkan siapapun agar kembali kepada Allah, agar kembali
berada di jalan yang lurus, agar selalu mampu beribadah dan beramal soleh, mampu berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menghindarkan dari dosa dan kemaksiatan. Proses yang bernama memberi peringatan adalah proses yang cukup panjang. Siapapun yang memberikan peringatan, mengajak manusia, maka nilainya, pahalanya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan oleh Nabi bahwa siapa yang menjadi perantara seseorang itu menjadi baik, mendapatkan bimbingan dan petunjuk Allah, maka lebih baik baginya dari unta merah, lebih baik baginya dari dunia dan seisinya. Khairun min humurin na'am, khairun minad dunya wa ma fiha. Namun tentu manusia yang mengajak, manusia yang memberikan peringatan juga ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan Nabi Muhammad. Tugasnya mengajak dan memberi peringatan, tapi hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada yang masih lalai dari mengingat Allah, masih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi terus mengingatkan, Nabi terus mengajak mereka agar mereka betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh berlaku kepada siapapun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang tidak beriman, maka mereka mendapatkan balasan juga yang setimpal di sisi Allah. Sebaliknya mereka yang tetap beriman, terus menerus meningkatkan iman dan takwanya, terus menerus beribadah dan beramal soleh, mereka pula mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fayya ilal adhqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka pula diangkat ke dagu, maka karena itu mereka dalam keadaan selalu tertengadah. Dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa ayat ini adalah perumpamaan bagi mereka yang tidak mau mendengar Al-Quran. Perumpamaan bagi mereka yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibarat mereka yang mengangkat lehernya ke atas. Mereka tidak dapat menundukkan kepala mereka karena kesombongan mereka. Mereka pula terbelenggu hatinya. Mereka pula tertutup pendengaran dan penglihatannya dari mendengar petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan permisalan ini ditujukan kepada orang-orang musyrik yang tadi pula Allah sebutkan di ayat yang ke-7 bahwa mereka memang lalai, mereka tidak mau beriman kepada Allah. Karenanya Allah gambarkan keadaan mereka seperti mereka yang selalu terbelenggu, mereka yang selalu tidak dapat membebaskan diri mereka dari belenggu, dari keadaan-keadaan yang sulit. Permisalan ini menunjukkan bahwa beratnya keadaan mereka karena mereka menutup hati, menutup penglihatan, menutup pendengaran dari peringatan Allah, dari tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran yang sangat mulia. Dikatakan pula oleh para ulama tafsir bahwa ini akan terjadi pada hari kiamat kelak. Salah satu azab bagi mereka adalah belenggu-belenggu yang dikaitkan pada leher mereka. Kemudian mereka ditarik dari dagu mereka sehingga mereka terpaksa mendongakkan kepala seperti unta yang ditarik kepalanya dari air saat menutup mata karena enggan meminum air tersebut. Begitulah keadaan mereka yang tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ayat ke-9 berkaitan dengan sebuah peristiwa yang pernah menimpa Nabi SAW saat pemuda-pemuda Quraisy berada di sekeliling rumah-rumah Nabi untuk mencelakakan Nabi SAW sebelum Nabi melaksanakan hijrah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika mereka semuanya berjaga di sekeliling rumah Nabi SAW, maka tanpa diketahui Nabi sudah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq dan berpesan kepada sahabat Ali yang masih remaja kala itu untuk berada di pembaringan Nabi
menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dengan berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari mereka yang berniat jahat kepada Nabi. Salah satunya adalah ayat 9 surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka, kata Allah, dinding, tabir, dan di belakang mereka juga ada sekat. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dari rumahnya dengan selamat. Allah memberikan pertolongan, yaitu mereka tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka terbangun dan masuk ke rumah Nabi. Ternyata Nabi sudah tidak ada, yang ada hanya sahabat Ali bin Abi Thalib yang masih remaja, dan mereka merasakan banyak debu dan pasir di seluruh kepala mereka yang menutupi penglihatan mata mereka, sehingga itulah salah satu dari anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Katsir mengatakan surat Yasin ayat ke-9 ini telah diturunkan sebelum peristiwa hijrah, yaitu saat Abu Jahal hendak menyakiti Nabi. Ia katakan, kalau aku melihat Muhammad, pasti aku akan melakukan begini dan begitu. Kemudian ia datang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berada di depannya. Namun ia tidak melakukan apapun. Ia terdiam dan tidak melakukan apapun. Maka pemuka-pemuka Quraisy mengatakan, katanya engkau akan melakukan ini dan itu kepada Nabi, tapi kami melihat engkau tidak berbuat apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mengatakan, aku tidak melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah Allah kemudian melindungi Nabi dengan ayat 9 ini. Kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, di belakang mereka pun ada sekat atau dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi merupakan bentuk dari pertolongan Allah kepada nabinya dari kejahatan orang-orang yang berusaha untuk mencelakakan utusan Allah, manusia mulia sepanjang masa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-10 berbicara tentang keadaan orang-orang yang tidak mau beriman. Sampai Allah katakan, sama saja bagi mereka. Wahai Muhammad, engkau beri peringatan atau tidak, mereka sesungguhnya tidak akan mau beriman karena hati mereka sudah tertutup. Penglihatan dan pendengaran mereka pun mereka tutup. Mereka pula tidak mau mendengar, tidak mau melihat, tidak mau pula memperhatikan sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka seolah-olah sudah ditutup pintu hidayah dari mereka. Namun sesungguhnya Allah menutup karena merekalah yang menutup hati mereka. Karena merekalah yang memang tidak mau membuka hati mereka untuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad diperintah oleh Allah di ayat 11. Sesungguhnya engkau memberikan peringatan kepada orang yang mau menerima peringatan, yang mau mendengar peringatan, dan juga kepada orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Mereka pula takut kepada Allah meskipun mereka tidak dapat melihat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, berilah kabar gembira kepada mereka yang mau mendengar peringatan, mau menerima peringatan, mau menerima ajakan dan nasihat. Kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang sangat mulia, ajrin karim, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat 12 berbicara tentang Maha Pemurah Allah, atau berbicara tentang catatan-catatan dari amal perbuatan manusia. Allah tidak hanya mencatat yang dikerjakan selama hidupnya, tapi Allah tetap mencatat yang ditinggalkan oleh manusia, yaitu mereka tetap mendapatkan pahala jariah meskipun mereka sudah berada di alam kubur. Syaratnya ada yang mereka tinggalkan. Bentuknya harta yang menjadi sedekah jariah, harta untuk sarana ibadah, harta untuk pendidikan,
harta untuk kepentingan sosial dan ekonomi, harta untuk membantu orang-orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, harta untuk para penghafal Quran, untuk sarana-sarana kebaikan. Atau mereka pula meninggalkan ilmu, meninggalkan karya, meninggalkan pesan-pesan, nasihat-nasihat yang baik yang diamalkan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh orang-orang setelahnya. Atau mereka meninggalkan anak keturunan yang soleh dan soleha yang selalu mendoakannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalasin, sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin solihin yad'u lahu." Terputuslah amal manusia manakala ia sudah meninggal dunia, melainkan 3 yang tidak diputus oleh Allah, mengalir pahalanya terus-menerus, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Ayat ini juga dikaitkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Bani Salamah ingin selalu berada dekat dengan masjid, bahkan mereka ingin pindah dekat dengan Masjid Nabawi. Maka kemudian Nabi menyampaikan bahwa sesungguhnya jarak yang mereka tempuh semakin jauh, semakin pahalanya besar di sisi Allah. Semakin mereka keletihan, mereka kepenatan menuju ke masjid, maka langkah kakinya dihitung pahala di sisi Allah, diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Atas dasar itulah kaum Bani Salamah kemudian mengurungkan niatnya untuk memindahkan rumahnya ke dekat dengan Masjid Nabawi, karena memang masjid perlu untuk diperluas, perlu sarana-sarana untuk manusia beribadah. Dan dimanapun kita tinggal, jika hati kita terpaut dengan masjid, maka kita termasuk ahlul masjid. Dikatakan oleh Nabi, di antara orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak adalah mereka yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Jauh tempat tidak menjadikan ia jarang ke masjid, namun menjadi motivasi bahwa jarak yang ia tempuh, kepenatan, keletihan, seluruh ongkos yang ia keluarkan untuk sampai ke masjid, beribadah, beramal soleh, bermajlis, maka dihitung catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguh kami akan menghidupkan semua yang mati. Kami mencatat semua yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, wa atharuhum, dan segala sesuatu sudah kami kumpulkan dalam kitab yang jelas di Lauh Mahfuz. Sebagian ulama mengkaitkan ayat ini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang merintis perbuatan yang baik, tradisi yang baik, kemudian dilakukan, diikuti oleh orang setelahnya, maka ia mendapatkan pahala dari perbuatan baik tersebut, dan orang-orang yang mengikuti setelahnya tidak dikurangi sedikit pun pahalanya oleh Allah. Demikian juga man sanna sunnatan sayyi'ah, sebaliknya, yang menginisiasi, yang memprakarsai, yang mengawali perbuatan yang buruk, tradisi yang buruk, maka ia mendapatkan balasan dan hukuman serta dosa dari perbuatan buruk itu, dan orang-orang yang mengikutinya setelahnya tidak dikurangi hukumannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menjadi pengingat kita untuk selalu kita berusaha menjalankan kebaikan sepanjang hidup di dunia ini, termasuk kita siapkan apa yang kita akan wariskan setelah kita meninggal dunia. Kita berusaha ada warisan yang kita tinggalkan untuk anak kita, kerabat kita, sahabat kita, untuk orang-orang yang layak mendapatkan kebaikan dari kita, sehingga pahalanya terus-menerus mengalir meskipun orangnya sudah berada di alam kubur. Ayat 13 sampai dengan ayat 20 yang kita bahas pada majelis tafsir hari ini berbicara tentang kisah penduduk negeri Antiokhia yang disebut oleh Allah dengan Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, kata para ulama, adalah mereka para penduduk yang tinggal di Antiokhia, wilayah
kekuasaan Romawi pada masa dahulu, sekarang posisinya berada di sekitar Syria, Damaskus. Mereka adalah kaum yang diutus oleh Allah 3 utusan sekaligus. Dan mereka awalnya adalah mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Dan buatlah suatu perumpamaan untuk mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan Allah datang kepada mereka. 2 utusan Allah datang dan kemudian mereka mengingkarinya. Allah tambah dengan utusan yang ketiga, namun tetap mereka mengingkari utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan nama dari 3 utusan itu adalah Shadiq, Masduq, dan Syam'un. Ketiga-tiganya tidak diutus sekaligus, tapi Allah mengutus 2 utusan terlebih dahulu untuk menguji bagaimana mereka mempercayai utusan Allah. Keduanya diberikan kelebihan mampu mengobati berbagai macam jenis penyakit, sehingga ada salah seorang dari penduduk negeri Antiokhia tersebut yang mengalami kelumpuhan dalam masa yang cukup panjang, kemudian diobati oleh keduanya dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu tidak mempengaruhi mereka untuk lebih yakin dan beriman kepada utusan Allah. Bahkan keduanya diperlakukan dengan perlakuan buruk dan mereka berdua meninggal dunia. Setelah itu datanglah utusan yang ketiga. Utusan yang ketiga pun sama, menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan petunjuk dari Allah dan bimbingan dari Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzajna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Ingatlah ketika kami, kata Allah, mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu mengatakan kepada mereka, sungguh kami adalah benar-benar diutus untuk kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Utusan ketiga pun didustakan oleh mereka, sehingga diingatkan oleh para ulama bahwa inilah bukti Allah sayang kepada manusia, bukti rahmat Allah kepada umat manusia. Allah menyiapkan utusannya untuk mengajak kepada kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun manakala mereka mendustakan utusan Allah, mereka mendurhakai utusan Allah, maka balasan atau hukuman menanti mereka semuanya. Dan mereka mengatakan di ayat 15, qalu ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Mereka menjawab apa yang disampaikan oleh utusan Allah tadi. Mereka katakan, kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Kamu tidak ada bedanya dengan kami. Dan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu ini hanya pendusta belaka. Mereka menginginkan yang datang itu memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Yang datang ini bukan manusia. Mereka menginginkan yang datang ini selain dari manusia, yaitu bangsa jin atau bangsa malaikat. Padahal Allah menghendaki yang diutus kepada manusia adalah dari jenis manusia. Yang diutus adalah dari kaum mereka, dari bangsa mereka. Sehingga mereka mengenal dengan baik. Mereka dapat mencontoh, meneladani utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hikmahnya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi. Sungguh kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa mereka. Utusan pula berasal dari mereka. Utusan pula adalah berasal dari kaumnya, sehingga mereka dapat mencontoh. Mereka mengenal betul akhlaknya. Mereka pula dapat menerima bahasanya, dapat menerima adat budayanya. Mereka pula sudah terbiasa berkomunikasi dan berinteraksi dengan utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh utusan-utusan Allah di ayat 16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Sesungguhnya Tuhan kami mengetahui bahwa kami adalah benar-benar utusan Allah untuk kalian semua.
mereka meyakinkan bahwa apa yang mereka sampaikan adalah benar dari Allah. Mereka tidak melakukan kedustaan. Mereka tidak melakukan kebohongan. Sehingga mereka mengulang-ulang pernyataan mereka bahwa kami sebenarnya adalah utusan Allah. Kami tidak mengada-ngada. Kami tidak membuat berita bohong. Semua yang kami sampaikan betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kewajiban kami di ayat 17 hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan sejelas-jelasnya. Menyampaikan ajakan, menyampaikan tuntunan, menyampaikan petunjuk Allah. Semuanya dalam rangka mengajak manusia kepada kebaikan. Kami tidak lebih dari menyampaikan semua yang disampaikan oleh Allah. Kami tidak menambah-nambah dari diri kami, melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sungguh-sungguh mereka adalah utusan Allah. Mereka diutus oleh Allah untuk kebaikan, kemaslahatan kaum mereka. Qalu inna tatayyarna bikum. Malah mereka kaumnya mengatakan, kami ini menjadi sial. Kami bernasib sial gara-gara kalian. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, mengajak kami, niscaya kami akan merajam kalian. Kami pasti juga akan menimpakan siksaan yang pedih. Masya Allah. Bukannya mereka menerima. Bukannya mereka berterima kasih kepada para nabi utusan Allah. Malah mereka mengancam nabi utusan Allah. Mereka mengatakan kedatangan nabi ini membuat sial. At-tatayyur. At-tatayyur adalah menganggap sial dengan keberadaan manusia atau keberadaan hewan. Di dalam hadis, at-tiyarah berasal dari kata ta'ir, yaitu burung. Mereka menganggap sesuatu sial, menganggap waktu sial, menganggap hari sial karena melihat burung atau melihat beberapa ciptaan Allah. Kalau ada begini, maka akan ada kecelakaan. Kalau ada burung demikian, maka akan terjadi kebinasaan. Atau mereka menganggap sial karena ada ciptaan Allah yang mereka lihat, yang mereka saksikan. Padahal tidak ada kesialan. Tidak ada keputusasaan. Karena semuanya berada dalam ketetapan Allah. La tiyarah. Tidak boleh menganggap sial. Dengan adanya waktu, dengan adanya tempat, dengan adanya ciptaan Allah apapun. Semuanya adalah makhluk Allah. Tidak dapat membuat manusia sial. Tidak dapat memadaratkan manusia. Tidak pula dapat memberikan manfaat. Kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka at-tiyarah, menganggap sial, itu adalah perbuatan dosa karena ia bergantung kepada makhluk, bukan meyakini kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga utusan-utusan tadi menjawab apa yang mereka sampaikan. Qalu ta'irukum ma'akum. Sesungguhnya kemalangan, kesialan itu adalah karena kalian sendiri, karena perbuatan kalian, karena sikap kalian. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu inilah kaum yang melampaui batas. Bukan karena kalian mendapatkan peringatan. Bukan karena kalian didatangi oleh kami, lantas ada kesialan-kesialan. Lantas kalian selalu rugi, kalian tidak pernah beruntung. Sesungguhnya kalian sendiri yang melakukan sesuatu yang membuat kalian rugi, membuat kalian tidak mendapatkan keberuntungan. Sekiranya kalian mau beriman kepada Allah, mau mengikuti ajakan kami, insya Allah kalian akan selalu mendapatkan keberuntungan, kebaikan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi dialog panjang, masing-masing menyampaikan argumentasinya. Para nabi utusan Allah berusaha mengajak mereka. Mereka pula mengingkari dengan berbagai macam dalih, dengan berbagai macam argumentasi, dan terus-menerus. Kemudian datanglah seseorang untuk memberikan peringatan, untuk mengingatkan mereka. Seseorang ini dikatakan dari pelosok kampung, dari tempat yang sangat jauh. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki bergegas. Dia mengatakan, wahai kaumku, ini betul utusan-utusan Allah. Kalian ikuti mereka.
Ternyata beliau adalah salah seorang dari penduduk negeri yang sudah beriman kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ia sudah beriman kepada Nabi Isa alaihissalam dan ia ingin mengingatkan kaumnya, sahabatnya, kerabatnya untuk mengikuti semua utusan Allah, termasuk 3 utusan yang datang kepada mereka. Dan kemudian tetap saja mereka tidak mau meyakini dan mereka tetap mengingkari yang datang untuk memberikan peringatan. Dengan demikian sebetulnya ada 4 yang mengajak mereka. 2 utusan Allah yang pertama ditambah dengan utusan Allah yang ketiga, dan yang keempat adalah seorang yang datang dengan sukarela untuk menyampaikan kebaikan, mengajak kaumnya beriman kepada semua utusan Allah karena ia sudah merasakan kebaikan dan kebahagiaan beriman dan mengikuti nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah peristiwa yang sangat agung tadi menjadi ibrah, menjadi pelajaran bahwa kita selalu berusaha untuk mengikuti nabi, untuk mengikuti tuntunan nabi, untuk mengajak sahabat-sahabat keluarga kita, mengajak siapapun untuk kembali mengikuti Allah, mengikuti Rasulullah, mengajak siapapun untuk semakin cinta kepada Nabi, semakin mengikuti Nabi, semakin memuliakan Nabi, karena kita semuanya nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan syafaatnya diberikan tentu kepada mereka yang mencintai, yang memuliakan, yang selalu mengucapkan salawat dan salam, yang mengikuti semua tuntunannya, sunnah-sunnahnya. Insya Allah majelis tafsir ini juga dalam rangka mencintai Nabi, mencintai sunnahnya, mengamalkan tuntunannya, sehingga kita layak dibersamakan di dalam surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti manusia akan dibangkitkan bersama yang ia cintai. Kita mencintai Nabi, kita mencintai para sahabat, para tabi'in, para ulama, maka kita akan dibersamakan dengan mereka semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada semua yang selalu hadir di majelis Al-Quran yang mulia ini. Terutama kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kautsar, semua pengurus Majelis Taklim Al-Kautsar, semua jamaahnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun selalu insya Allah dalam doa saya, selalu dalam ingatan saya, dan selalu kita saling mendoakan sesama kita untuk kita mendapatkan banyak karunia dari Allah, keberkahan dari Allah, untuk kebaikan hidup kita di dunia, untuk kemuliaan hidup kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.